masukan ya sudah kami input ke dalam Vitarsos. Jadi mahasiswa nanti tinggal melakukan registrasi aja di Vitarsos yang nanti akan dipandu ataupun nanti akan dipraktikkan langsung oleh eh, Pak Ridwan Fauji. Dan juga kami sampaikan ada beberapa prosedur ya, ada misalkan jumlah buku dari masing-masing penerbit juga ada berbeda-beda, di mana ada misalkan dari Pearson bisa sampai pinjam 4 buku, McGraw-Hill, John Wiley, dan Les Eisgert itu 2 buku, di mana masa pinjamnya itu hanya 2 hari, tetapi nanti mahasiswa tidak perlu melakukan return, nanti akan by system akan kembali secara otomatis dan apabila masih memerlukan, mahasiswa nanti bisa melakukan input atau borrow kembali untuk meminjam buku tersebut. Nah, kemudian untuk Mas Fauji, nanti mohon disampaikan juga, karena di sini ada beberapa juga dosen yang tergabung di pelatihan ini, nanti disampaikan juga terkait complementary ebook ya, untuk para dosen di mana untuk mengaksesnya dan juga gimana untuk mendapatkannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh, untuk kami sampaikan juga bahwa pelatihan ini juga nanti akan kami record dan akan kami unggah di websitenya PSB. Jadi nanti apabila ada mahasiswa yang perlu mungkin melihat kembali proses atau tata caranya bisa melihat di websitenya PSB. Mungkin itu Gerald yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah akan disampaikan Mas Fauji bisa bermanfaat, bisa dimaksimalkan oleh seluruh mahasiswa FEB. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dingin atas informasi dan sambutannya. Baik, langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, mari kita mulai pelatihan hari ini. Kepada Bapak Ridwan Fauzi, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Gerald dan Mas Dindin yang sudah berkenan untuk menginvite saya pada sesi siang hari ini. Saya izin buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa yang pada siang hari ini sudah hadir. Perkenalkan, saya Ridwan dari perwakilan dari Pearson Indonesia. Saya sebagai customer success di sini, di mana pada siang hari ini saya akan coba menjelaskan atau sharing ya terkait terkait penggunaan platform Fightersource yang sudah dilanggan oleh FEB UI sejak 2021 ya, seperti Mas Dini sampaikan. Oke, sebelum saya mulai ke sesi praktek, saya ingin share terlebih dahulu PPT yang sudah saya siapkan. Saya izin share screen. Oke, layar saya sudah terlihat ya Bapak Ibu ya dan Ya, mahasiswa. sudah. Ya, oke. Nah, untuk sesi siang hari ini, agenda yang akan saya bawakan gak banyak ya, ada kurang lebih ada 4. Yang pertama, saya akan coba jelaskan terlebih dahulu apa itu Vital Source, fitur-fiturnya apa saja. Kemudian nanti kita akan demokan langsung. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ataupun mahasiswa mau mencoba akses juga dipersilahkan ya. Bisa lewat handphone ataupun laptopnya. Kemudian Q&A. Mungkin Q&A ini kita taruh fleksibel aja ya Bapak Ibu dan mahasiswa ya. Kalau misalkan saat saya sedang menjelaskan tiba-tiba muncul pertanyaan, monggo di interrupt saja, dipotong saja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama yaitu fighter sauce. Jadi Bapak Ibu, fighter sauce itu apa? Jadi mungkin kalau di sini Bapak Ibu ataupun mahasiswa baru pertama kali menggunakan ya. Jadi fighter sauce itu adalah platform dari third party-nya publisher gitu. Jadi publisher itu ada Pearson, McGraw seperti yang disampaikan ya. Nah, jadi publisher ini bekerja sama dengan Fightersource sehingga nanti title-title kami yang dilanggan oleh PSB itu dapat diakses oleh teman-teman. Nah, nanti di dalam platform itu kita bisa semacam eh, digital library ya, bisa bisa pinjam buku dan mengembalikannya gitu seperti fisik yang saat ini berjalan gitu. Nah, nanti di dalam Fightersource itu setiap-tiap buku akan memiliki concurrent yang berbeda-beda ya untuk judul-judul buku Pearson gitu. Dan juga nanti ada masa pinjamnya juga. Nanti kita akan lihat berapa lama masa pinjamnya untuk UI. Nah, lalu fitur-fitur apa saja yang
tersedia ya atau available di dalam VitalSource ini. Jadi nanti ketika Bapak Ibu dosen ataupun mahasiswa mengakses suatu buku, nanti tampilannya akan seperti ini ya kurang lebih. Ada daftar isinya ya seperti ini sebelah kiri, kemudian eh, kontennya ada di tengah, lalu ada fitur-fitur yang nanti teman-teman ataupun Bapak Ibu dosen bisa akses di sebelah kanan, ada toolbar-toolbar yang kita bisa coba. Nanti akan saya coba detailkan lebih jauh saat saya eh, memberikan demo kepada teman-teman. Oke. Nah, kemudian kalau dari halaman dashboard VitalSource itu sendiri, karena PSB ini melanggan tidak hanya satu buku ya, jadi ada beberapa buku wajib yang dilanggan gitu ya. Jumlahnya kurang lebih dari 10 atau 20 gitu ya. Nanti teman-teman bisa mencari buku yang teman-teman cari atau yang dipakai di kelas gitu. Ada list katalognya di sini, teman-teman bisa search by title gitu ya. Lalu teman-teman bisa pinjam jika concurrent-nya masih tersedia. Jadi concurrent itu adalah jumlah eksemplarnya ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, setiap buku memiliki jumlah eksemplar yang berbeda-beda. Gitu. Nanti akan terlihat ketika kita mau pinjam buku tersebut. Oke. Nah, kemudian akses ke dalam VitalSource itu sendiri sebenarnya ada tiga ya. Ini saya sebagai informasi aja buat teman-teman gitu ya. Jadi ada yang caranya bisa lewat integration, lewat LMS gitu ya. Kalau di UI LMS mungkin emas ya, tapi kita nggak integrasi ke sana. Kemudian ada juga yang pakai IP address. Jadi kampus men-set IP address tertentu sehingga teman-teman bisa akses kalau di jangkauan IP address tersebut. Lalu yang terakhir email roster. Jadi teman-teman mengakses berdasarkan email UI yang teman-teman miliki gitu. Nah, yang FEB UI pakai saat ini kita pakai yang ketiga yaitu email roster. Jadi teman-teman nanti harus menggunakan email UI-nya ketika ingin registrasi di Fathorsource supaya bisa mengakses koleksi-koleksinya. Jadi poin satu, poin 2 ini nggak applicable di UI. Oke, nah sekarang saya lanjut ke bagian demo platformnya. Sebelum saya mulai mungkin ada pertanyaan. Nggak ada? Kalau nggak ada saya lanjut. Mohon tunggu sebentar. Oke. Apa layar saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Mas. Sudah ya? Yang menampilkan browser ya? Ya, Betul ya? Fighter Source ya. ya? Oke. Nah, jadi eh, untuk link akses ke platform Fighter Source saya akan kirimkan di chat. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu dosen ataupun mahasiswa ingin coba akses melalui browser di laptop, nah linknya saya kirim di chat. Nah, sedangkan kalau misalkan mungkin mahasiswa yang lebih nyaman pakai handphone, nah itu silakan download aplikasi yang namanya BookSafe Vital Source. Di Android ataupun di iPhone itu sudah tersedia. Gitu. Nah, ini saya coba jelaskan dulu ya, yang versi web itu seperti apa tampilannya, flow-nya. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah buka nih halaman booksafeversource.com yang tadi saya share di chat, eh, akan tampil halaman seperti ini. Ini halaman depan login dari Vettersource ya. Jadi kita harus login di sini. Tapi kalau misalkan eh, teman-teman ataupun Bapak Ibu dosen belum punya akun, kita harus buat terlebih dahulu dengan klik Create a Vettersource account yang ada di halaman ini. Ini tinggal diklik. Atau kalau mau cepat bisa continue with Google. Saya nggak tahu kalau di UI itu email UI-nya terkonek sama Google nggak ya? Ada beberapa sih, Mas, yang dulu Oh sudah nggak semua ya bisa. Mas Tidak Dindin ya? semua, iya. Oh kalau berarti amannya kita bikin baru saja di sini. Nah, kita create new account di sini. Nah, nanti Apa di sini kita sesuaikan ya. Kita sebagai dosen atau sebagai mahasiswa. Nah, kalau sudah diisi aja bagian nama, email,
Nah, lalu password di sini bikin baru ya. Bikin baru ada 8 karakter, huruf besar, huruf kecil, dan ada simbol. Kemudian kalau sudah klik create account. Gitu. Oke. Nanti kalau sudah create account akan masuk notifikasi ke email. Nanti dibuka saja email UI-nya, lalu diklik link verifikasi yang dikirimkan oleh VitalSource. Gitu. Nah, silakan kalau misalkan teman-teman ataupun Bapak Ibu dosen mau coba daftar terlebih dahulu, eh, saya bisa tunggu mungkin 2 menit ya, atau 3 menit ya. Jadi satu Boleh lima silakan. satu 251 saya lanjut lagi. Ya, Kalau misalkan ada kendala, monggo di open mic saja gitu. Nanti saya lihat hmm. masalahnya di mana. Mungkin saya tambahkan juga, mungkin bisa juga nanti loginnya melalui websitenya PSB, sudah kami buatkan link juga ya untuk masuk ke Vital Hmm. Source-nya. Nah, takutnya lupa linknya yang tadi sudah diberikan Mas Fauji. Link yang PSB ya, Pak Ya, Mas Didin. Ya. eh, Linknya mungkin bisa ditaruh di chat juga Mas Didin. Nah, boleh, ketika boleh. ada yang nggak tahu. Kita tunggu 2 menit lagi ya sebelum sambil nunggu teman-teman registrasi di sini. Ada kendala kah? Atau mungkin kalau misalkan emailnya nggak muncul ya di mana? Inbox, di inbox email UI, coba cek di spam. Sekarang buka email UI pakai apa ya Mas Didin? Webmail atau Outlook? Ya, Atau apa? webmail, pakai webmail, Sudah nggak update. webmail.ui.ac.id. Oh, pakai webmail ya, oke. Iya, pakai web. Nah, itu Mas Didin sudah kirim link link login di chat ya. Jadi ini sama aja gitu. Jadi kalau yang Mas Didin kirim ini lebih lengkap ya. Ada panduan-panduannya juga di situ ya Mas Didin ya. Kalau nggak salah. Iya, betul. Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya, Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Oke, sekarang saya lanjut. Kalau misalkan dari teman-teman nggak ada kendala, saya asumsikan teman-teman berhasil ya untuk registrasi di sini. Jadi kalau sudah registrasi nanti kita tinggal login saja ya menggunakan email UI yang kita sudah daftarkan. Sini saya coba pakai akun perusahaan saya biasanya. Dari sini tinggal sign in. Oke, nanti kalau sudah berhasil login, kita akan diarahkan ke halaman booksafe.vitalsource.com. Nah, ini adalah tampilan dari dashboardnya Booksafe Vitalsource ya, Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Jadi di sebelah kiri di sini ada navigasi menu yang nanti kita bisa akses. Kemudian nanti ini adalah penjelasannya. Contoh misalkan kita saat ini ada di home gitu ya. Jadi di home ini akan menampilkan recent activity kita gitu. Jadi kalau misalkan terakhir kita habis selesai membaca buku, misalkan ya saya buku ini ya Operations Management, nanti muncul di sini buku terakhir yang saya baca. Sehingga kalau saya mau lanjut, saya tinggal akses dari recent activity di sini. Oke.
Kemudian di sini ada redeem code. Kalau misalnya teman-teman mau beli buku lain yang nggak di cover sama PSB, itu nanti bisa beli secara individu, lalu nanti dapat code, code bisa di redeem di sini. Kemudian kalau misalkan ini ya aplikasi ya, jadi kalau misalkan teman-teman mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen ingin mengakses bukunya melalui device selain laptop, selain browser gitu ya, ini sudah disediakan bermacam platform yang sudah support. Ada iPhone, Android, ini berbasis laptop ya, aplikasi berbasis laptop. Kita punya Mac, Windows gitu ya. Nah ini semua sudah available gitu. Nah nanti kalau sudah teman-teman install aplikasinya, di sini ada barcode ya. Ini barcode untuk login gitu ya. Jadi teman-teman tinggal login aja, di scan barcode ini, nanti otomatis akan otomatis login dan bisa akses ke platform tersebut di device-nya gitu. Tapi kalau nggak scan pun bisa juga ya. Jadi tinggal dimasukkan kembali email dan password yang sama saat login di web. Oke. Nah, kemudian saya lanjut ke menu. Saya akan loncat ke Explore dulu ya. Nah, pastikan akun Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa memiliki menu Explore di sini. Nah, ini menandakan akun kita sudah didaftarkan oleh admin di PSB. Kalau misalkan nggak ada menu ini nggak muncul di akun teman-teman, itu artinya email UI-nya belum didaftarkan. Gitu. Lalu harus seperti apa? Harus bagaimana gitu ya? Jadi teman-teman tinggal lapor saja ke tim PSB untuk didaftarkan email UI-nya. Apakah, saya tanya dulu kali ya, apakah ada teman-teman yang nggak muncul menu Explore-nya di akunnya? Oh, ada beberapa nih. Mas Adolf, atau Pak Adolf nih, saya nggak tahu. Ada Adolf RS sama Faizal Rahman. Dan Pak Faizal Rahman ini belum muncul. Nah, ini kemungkinan email UI-nya belum dimasukkan. Di sini ada tim ini nggak? Tim IT, Mas Dinin, yang memasukkan. Atau di dulu kali ya. Kalau yang belum muncul boleh di bentar ya, saya punya grup WhatsApp yang untuk menyampaikan ya email-email teman-teman yang belum terdaftar. Jadi nanti tinggal join saja ke WhatsApp tersebut, lalu tinggal sebutkan email UI-nya, nanti akan diinput oleh tim admin PSD. Saya coba lihat dulu grupnya. Bentar ya. Ya, jadi kalau misalkan di akun teman-teman mahasiswa ataupun dosen nggak muncul menu explore seperti yang saya miliki, teman-teman bisa join ya di grup chat WhatsApp yang saya kirim di chat, lalu tinggal sampaikan email UI teman-teman di grup tersebut. Nanti ada tim yang akan memasukkan atau meregisterkan email UI teman-teman. Oke, nah saya akan lanjut lagi untuk yang sudah punya. Jadi menu explore ini akan menampilkan koleksi-koleksi buku yang saat ini dilanggan oleh PSB UI. Jadi teman-teman bisa cari nih buku-buku yang lagi trending ini apa saja nih terlihat di sini data statistiknya. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin mencari buku yang eh, saat ini benar-benar digunakan di kelas, jadi teman-teman bisa cari di sini, bisa di scroll-scroll gitu ya. Sebentar. Nanti biasanya ini karena saya pakai akun UI ini nggak mungkin judul bukunya berbeda ya dengan yang ada di list akun teman-teman gitu. Nanti biasanya akan muncul ini berdasarkan penerbitnya. Jadi kalau misalkan di sini ada Pearson gitu ya, teman-teman tinggal klik nanti akan muncul semua daftar buku
terbitan Pearson yang saat ini bisa diakses. Oke. Nah, kemudian kalau sudah muncul listnya, misalkan ini ya kita ketemu buku Principles of Managerial. Nah, ini saya mau baca nih. Kita klik dulu nih titik tiga di sini. Kemudian kita lihat dulu detail bukunya. Oke. Nah, nanti kalau sudah akan tampil informasi dari buku yang akan kita pinjam. Jadi buku ini judulnya Principles of Managerial, edisinya 16 ya. Kemudian di sini statusnya available ya. Karena button borrow-nya aktif gitu ya, nggak disable. Kemudian availability-nya di sini one of one. Ini artinya buku ini memiliki jumlah eksemplar hanya ada satu buku. Jadi kalau buku ini udah dipinjam satu mahasiswa, maka mahasiswa yang lainnya itu tidak bisa lagi minjem buku ini sampai buku ini dikembalikan oleh pembaca yang pertama. Atau masa pinjamnya sudah selesai, baru orang yang lain bisa pinjam buku ini. Oke, kalau buku ini nanti sudah terpinjam, nanti status borrownya ini akan berubah ya menjadi unavailable ya, tidak tersedia. Jadi tidak bisa diklik. Oke, kemudian ini ada informasi autornya siapa, publishernya, VBID-nya. Ya, VBID ini adalah kode bukunya gitu ya. Lalu description singkat dari buku ini juga ada di dalam informasi di dalam halaman ini. Kemudian kalau saya mau pinjam, saya tinggal klik borrow di sini. Lalu klik open book. Nah, kemudian kalau sudah berhasil akan terbuka bukunya yang tadi kita pinjam ya. Ini ada judulnya, covernya. Kemudian di sebelah kiri ini adalah navigasi ataupun daftar isi dari buku ini. Jadi kalau kita mau pindah nih, mau ke chapter satu, mau loncat ya ke chapter satu, kita tinggal klik saja di chapter itu, maka dia akan tampil chapternya. Kemudian nanti di bawah akan ada informasi nomor halaman, pojok kanan bawah sini. Lalu di sebelah kanannya ini 993 menampilkan jumlah jumlah maksimal halaman pada buku ini. Lalu kalau mau berpindah ya, mau melakukan navigasi kiri kanan, di sini ada button ref dan next-nya. Jadi teman-teman tinggal klik seperti ini, maka dia akan berpindah satu halaman. Lalu selanjutnya fitur-fitur yang nanti teman-teman mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen bisa pakai. Yang pertama adalah fitur highlights atau pewarnaan. Dan di sini kita coba buat pewarnaan pada paragraf yang kedua ini. Kita tinggal blok saja seperti ini. Nah, lalu nanti akan tampil pilihan warna yang kita bisa pilih. Ini bebas saja, misalkan saya pilih warna kuning. Nah, nanti otomatis paragrafnya akan terwarna. Nah, selanjutnya kalau di Vettersos itu kita bisa share juga ya. Bisa share highlights ke teman kita ataupun dari dosen ke mahasiswa, itu juga memungkinkan dengan memilih warna yang ada icon apa namanya, icon public ya. Jadi icon orang ini adalah icon public. Jadi kalau saya kasih warna yang ada icon orangnya, misalkan warna biru ini ya. Nah, itu saya bisa share warna biru ini saja ke rekan lainnya gitu. Kalau yang kuning ini karena saya tadi private, hanya diri saya yang bisa lihat highlight tersebut. Nah, lalu selain highlights, kita juga bisa menambahkan notes di sini. Jadi tinggal diklik saja paragrafnya, nanti ada muncul menu Add Note, kita tinggal klik. Nah, lalu kita tinggal tambahkan notes yang mau kita berikan. Notes. Ini contoh saja ya, seperti itu. Lalu kita save, maka sudah selesai, kita kasih warna dan kasih highlight. Kasih warna dan kasih notes. Jadi cukup mudah untuk membuat highlights dan notes. Selanjutnya, kalau kita sudah punya banyak notes ya, dari
dari buku ini kita ingin lihat kumpulan-kumpulan yang sudah kita buat, di sini sudah disediakan listnya. Di sebelah kanan atas ada icon highlights and notes. Kita tinggal klik saja di sini. Oke, nanti di bagian annotation akan memunculkan semua daftar highlights dan notes yang sudah kita miliki. Di sini. Kemudian kalau kita mau export atau simpan notes ini sudah ada buttonnya. Kita tinggal klik export. Lalu selanjutnya kita bisa print atau mau simpan ke PDF. Itu nanti tinggal terserah teman-teman maunya seperti apa. Oke, lanjut di tab kedua kita punya tab bookmark di sini. Nah, tab bookmark di sini fungsinya adalah menampilkan daftar eh, bookmark halaman yang kita tandai. Nah, untuk menambahkan bookmark, ya di sini saya masih kosong listnya. Untuk menambahkan bookmark baru itu sebenarnya posisinya ada di belakang icon pensil ini menutupi ya. Ini kita bisa geser sih kalau menutupi seperti ini. Nah, di sini ada icon bookmark ya, jadi kita tinggal klik saja. Nah, maka halaman 47 ini sudah berhasil kita bookmark dan listnya akan muncul di tab bookmark ini. Jadi kalau misalkan siang hari ini terakhir saya eh, selesai baca halaman 47, mungkin nanti malam saya ingin lanjut, saya tinggal lanjutkan dari penanda halaman ini di bookmark ini. Oke, lanjut ke bagian flashcard di sini ya. Jadi flashcard ini adalah bahan ajar kita untuk menguasai suatu konsep gitu. Kita membuat kartu-kartu belajar di sini dari buku yang tersedia. Nah, contoh, misalkan saya buat baru di sini, add new deck. Kita kasih nama aja, bebas di sini. Misalkan saya kasih nama deck demo, lalu kita save. Nanti eh, kita diminta untuk mengisi front sama backnya. Jadi front ini biasanya kita isi dengan suatu istilah-istilah ataupun key konsep yang ada di dalam buku ini. Contoh misalkan key konsepnya saya copy bagian ini, saya copy, lalu saya paste di sini. Lanjut saya ke bagian backnya, anggap saja backnya adalah yang ini ya. Saya copy, lalu saya paste di sini. Kemudian kalau sudah kita save, nah maka kita sudah berhasil membuat satu kartu deck demo. Nah, selanjutnya kalau sudah punya kartu, kita tinggal study saja di sini teman-teman. Oke, nanti dia akan membuka tab baru di browser dan akan menampilkan semua kartu-kartu yang kita buat. Nah, ini adalah tadi ya, key konsep yang saya buat barusan, making financial decision. Kemudian mungkin saya akan coba jawab gitu ya, arti ataupun penjelasan dari key konsep ini apa. Kemudian kita klik lagi di kartunya, nanti dia akan menampilkan makna ataupun penjelasannya. Kemudian kalau sudah, kita bisa cek apakah jawaban kita ini benar atau salah. Nah, lanjut kita next. Kalau misalkan nanti kita punya banyak kartu, akan muncul lagi kartu-kartu selanjutnya. Kalau sudah selesai, semua kartu sudah kita coba jawab. Nanti di akhir halaman muncul ini ya, kita mau ulang lagi, mau di shuffle lagi. Kalau kita mau latihan lagi ya, atau mau di shuffle atau mau di reset lagi. Nah, ini sudah ada tiga opsi. Oke, kalau sudah kita done dan close deck. Lalu kita akan kembali lagi ke halaman buku yang kita sedang baca. Oke, lanjut. Selanjutnya di pojok kanan atas kita punya icon titik tiga ya di sini pojok kanan atas. Nah, kita punya fitur red load juga. Sini kita coba buka red load. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini di tengah-tengah buku bagian atas ada eh, semacam button play ya gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin mendengarkan audio dari halaman ini, kita aktifkan read load. Nanti ada sistem yang akan membacakan halaman tersebut untuk kita.
Nah, kita coba play ya. Kiran Group making financial decisions. T. He finance team in any business needs to work closely with other teams in the organization to make myriad decisions related to pricing, Oke, marketing, cash flows, terdengar tidak etc. teman-teman suara audio di laptop saya? Semoga terdengar ya. Oke, jadi kalau misalkan tadi teman-teman dengar atau coba sendiri gitu ya, nah itu namanya fitur read aloud. Jadi teman-teman tinggal tentukan halaman yang teman-teman ingin dibacakan oleh sistem gitu ya. Lalu tinggal aktifkan read aloud tersebut. Lalu kita bisa atur read aloud yang tadi terdengar. Kalau misalkan suara yang membacakan terlalu cepat, kita bisa kurangi speednya dari tab speed di sini. Gitu. Oke. Kemudian voice-nya ya. Kalau misalkan tadi kan voice-nya dari David ya. Suara agak kebapak-bapakan. Kalau misalkan kita ingin mengganti dengan suara misalkan wanita gitu ya. Ini ada Microsoft Zira di sini. Nanti dia akan berubah. Kita coba sekali lagi. etc. They also need to put appropriate systems in place to prevent fraud and Ya, misappropriation jadi of funds. terlihat ya tadi ya perbedaannya ya terdengar. Itu namanya read aloud. Teman-teman bisa atur sendiri sesuai kenyamanan kita dalam mendengarkan suara ini. Ya, lanjut. Selanjutnya saya pindah ke fitur Reader Preferences ya. Saya klik yang icon AA di sini. Nanti muncul Reader Preferences di tengah-tengah buku. Nah, di sini ada tiga tab, Display, Highlighters, dan Sharing. Di tab Display, kita bisa mengatur ukuran font size dari tulisan yang ada di layar kita. Kita bisa perbesar atau perkecil seperti ini. Oke, atau kalau misalkan mau cepat, kita bisa fit height atau fit width. Nah, lanjut saya pindah ke tab kedua, yaitu kita punya tab highlighter. Jadi tab highlighters di sini kita kalau mau menambahkan warna baru saat ingin mewarnai paragraf tadi, kita bisa menambahkannya dari halaman ini. Nah, ini sudah ada button plusnya untuk menambahkan pewarnaan baru. Teman-teman tinggal pilih saja warna yang tersedia di sini ya. Misalkan saya ingin menambahkan warna, contoh saja ya, contoh misalkan coklat di sini. Jadi coklat ini saya kasih nama untuk UTS contoh gitu ya. Jadi saya kasih warna warna coklat kalau misalkan bagian tersebut akan keluar di ujian tengah semester nanti. Lalu kita bisa set juga mau warna public, mau dijadikan public atau mau private di sini. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kalau public itu nanti kita bisa share ke rekan mahasiswa yang lainnya gitu ya. Makanya harus di checklist. Kalau nggak di checklist berarti hanya kita sendiri yang membaca buku tersebut yang dapat melihat highlight tersebut. Lalu kita klik add kalau sudah, maka dia akan tampil di daftar highlights kita. Jadi kalau nanti kita highlights lagi, maka warna ini akan muncul. Lalu di tab ketiga kita punya tab sharing di sini. Nah, kalau misalkan warna publik tadi teman-teman mau gunakan ya, ingin share ke mahasiswa lainnya atau dari dosen ke mahasiswa, kita harus ke tab sharing di sini. Lalu kita harus copy share link yang ada di akun kita di sini. Nah, nanti ada notifnya ini copied, ini artinya link link dari akun kita sudah berhasil tercopy. Lalu selanjutnya tinggal kita paste ke rekan-rekan lainnya yang berhak untuk melihat highlights kita. Bisa melalui WhatsApp atau melalui email gitu ya. Jadi setelah mereka nanti mengklik link tersebut, nanti akun mereka akan tampil di dalam halaman sini. Ini contoh misalkan akun saya gitu. Nanti otomatis yang mengklik link tersebut akan melihat warna-warna highlights yang kita set sebagai public tadi. Oke, lanjut ke feature search ya, pencarian. Ya, teman-teman ataupun Bapak Ibu dosen bisa mencari frase kata-kata yang ingin kita temukan di dalam buku ini dengan mengetikkan saja di kotak search di sini. Contoh saya cari kata making finance.
Jadi akan proses, melakukan pencarian, kita tunggu saja. Nanti resultnya akan tampil di bawah sini. Nah, ini sudah tampil. Lalu kita cari halaman mana yang mau kita lihat dari pencarian yang kita ketikkan. Oke. Selanjutnya, nah ini ya, kalau misalkan kita ingin menampilkan kembali daftar isi dari buku ini, kita tinggal klik table of contents di sini. Nanti dia akan tampil daftar isi dari buku yang sedang kita baca di sini gitu ya. Lalu di sini saya ingin menunjukkan juga kita punya icon titik tiga di bagian cover ya, di sebelah kanannya cover buku ini ada titik tiga. Di sini ada citation ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mahasiswa mungkin membuat buku ini sebagai salah satu sumber referensi, nanti sudah diberikan 4 format case ini. Ada MLA, FPA, Harvard, dan Vancouver. Ketika diklik button copy, lalu kita bisa paste di Microsoft Word seperti itu. Oke, kemudian ini ya, ruler ini kalau kita ingin berpindah ke spesifik secara cepat ya di halaman ini kita bisa tarik-tarik nih penggaris yang di bawah, maka dia akan berpindah ke halaman yang sesuai di posisi ini. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu dosen ataupun mahasiswa terkait fitur-fitur yang tersedia di dalam Python Source ini. Atau masih ada yang kurang jelas dari fitur yang sudah saya jelaskan? Silahkan, kalau ada. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya asumsikan teman-teman sudah paham ya. Di sini kalau kita ingin kembali ke list collection yang ada di PSP, kita klik button back ya yang ada di kiri atas. Sebelum saya back, nanti kalau misalkan teman-teman mahasiswa ataupun bapak ibu dosen mengakses melalui device Android ataupun iPhone, secara tampilan interface ya saat buka buku ini itu akan sama, nggak jauh beda gitu. Jadi apapun yang bapak ibu dosen lakukan di sini, dia akan synchronize juga di device-nya. Gitu. Misalkan saya highlight nih halaman 587. Dan nanti ketika kita download aplikasinya, maka ini sudah di handphone kita sudah otomatis terhighlight juga. Jadi sama dengan versi webnya. Gitu. Kemudian kalau misalkan bukunya sudah return, lalu kita akses lagi buku yang sama. Nah, itu highlights dan notes yang teman-teman buat itu nggak akan hilang, akan kembali lagi. Oke, sekarang saya coba back. Oke, setelah saya back, tampil lagi di layar Explore ya, di menu Explore. Jadi kalau misalkan saya mau pinjam buku yang lain, saya tinggal cari-cari di sini. Nah, selanjutnya untuk batasan-batasan di Explore ini, untuk Pearson itu sendiri, sebentar saya coba cek ya. Saya lupa. Untuk masa pinjamnya itu adalah 4 hari kalau nggak salah ya Mas Dindin ya. 4 hari, Ya betul, 4 hari Mas. betul ya? 4 hari ya, Ah, betul. untuk yang Migro Kemudian, Hill, John Wiley, dan Cengage itu 2 hari. oke, 2 hari. Pearson Untuk 4 buku. penerbitan untuk Untuk 4 Pearson. buku. Ya. Sama-sama dua Pearson hari, berapa? cuman jumlahnya 4 buku kalau Pearson. 4 buku ya maksimal ya Ya, dalam maksimal. bersamaan ya. Bersamaan, ya.
Oke, saya mencari informasi itu. Jadi terima kasih Mas Diden. Jadi untuk batasan-batasan ketika meminjam, ya teman-teman bisa pinjam buku-buku Pearson maksimal 4 ya secara bersamaan dalam satu waktu. Jadi kalau misalkan satu waktu nih lagi pinjam 4 buku, mau pinjam buku yang kelima itu teman-teman nggak bisa. Jadi harus return salah satu buku dulu, baru bisa pinjam buku yang lain. Gitu. Karena memang limit kita terbatas ya supaya mahasiswa lain yang benar yang juga butuh itu dapat terfasilitasi di sini. Kemudian kalau sekali pinjam itu adalah 4 hari di akun teman-teman. Jadi kalau sudah 4 hari nanti bukunya akan return otomatis ke dalam sistem ini. Kalau masih butuh tinggal balik lagi ke menu explore maka tinggal pinjam lagi. Jadi di sini konsepnya tidak ada antrian atau queue ya. Jadi siapa cepat dia dapat gitu. Eh, kemudian kalau dari sisi aplikasi saya nggak bisa menunjukkan ya karena di laptop saya ini tidak tidak bisa diinstal. Jadi nanti teman-teman bisa coba download dan explore sendiri ya tampilannya seperti apa ketika menggunakan device iPhone ataupun Android. Mungkin bedanya cuma di halaman ketika sudah login ya di halaman depan ini. Nanti berbeda dengan versi web. Tapi kurang lebih urutannya sama. Jadi kalau teman-teman lihat di situ ada explore juga untuk bisa pinjam-pinjam. Gitu. Nah, bedanya adalah kalau misalkan kalau kita akses melalui device itu bukunya bisa kita download ke sistem sehingga kalau misalkan tiba-tiba paket data internet kita habis gitu ya ataupun mungkin internet kita kurang stabil itu masih tetap lancar lewat aplikasi. Tapi bukan berarti di download ini menjadi PDF ya yang dari teman-teman bisa share ke tempat-tempat lainnya. Tapi bukan seperti itu. Jadi tetap bacanya melalui di aplikasi BookSafe tersebut. Oke, kemudian untuk Bapak Ibu dosen yang mengajar dan mengadopsi buku kami di Pearson, nanti Bapak Ibu bisa request ya teaching material dan juga komplimen akses ke kami jika buku tersebut memang benar diadopsi gitu. Jadi nanti kami mohon dilampirkan juga silabus ajar dan menuliskan buku kami sebagai buku referensi utama di dalam kelas yang Bapak Ibu ajar. Nanti saya akan berikan komplimen akses, jadi nggak perlu rebutan nih dengan mahasiswa untuk meminjam buku. Dan nanti masanya itu 1 tahun Bapak Ibu ketika mengakses buku tersebut. Nanti email saya untuk request saya coba chat aja ya. Di Bu dosen tinggal request ke saya melalui email, melampirkan silabus ajarnya, lalu menyebutkan judul buku yang di request. Oke, ada pertanyaan sejauh ini Bapak Ibu ataupun mahasiswa? Izin bertanya, Mas. Ya, Mau Mas ini, Faizal. iya, mau nanya yang tadi terkait dengan akun kan akun saya kan belum muncul ya menu explore-nya. Berarti ini Ya, saya masih menunggu dari admin untuk meng-approve atau saya perlu lakukan apa ya untuk dilanjutnya. Terus nanya kedua sudah terkait, melapor ke admin belum? iya. Iya, lanjut. Nah, terus kedua Silakan mengenai lanjut yang kedua. masa Oke. pinjam. Itu masa pinjam ini berarti kan sebenarnya nanti kan kalau misalnya ada buku yang dipinjam misalkan dia stoknya cuma satu, berarti ini nggak bisa dipinjam paralel lah dengan mahasiswa lain. Nah, itu untuk pengembaliannya apakah bisa langsung atau dan biasa berapa lama ya untuk masa pinjamnya ya? Oke. Yang pertama dulu ya. Yang Ya. pertama tadi kalau misalkan menu explore-nya nggak belum muncul, itu kan tadi saya kirim chat chat untuk join grup WhatsApp ya. Nanti teman-teman eh, tinggal menyebutkan email UI-nya, nanti ada tim dari PSP yang akan mengaktifkan akunnya. Biasanya akan diinfokan juga ya kalau sudah diaktifkan di WA tersebut, grup WA tersebut. Gitu. Nanti kalau sudah diinfokan, tinggal di refresh aja halamannya atau di logout lalu login lagi gitu. Nanti biasanya akan muncul menu explore ini. Oke. Kemudian yang kedua tadi terkait masa pinjam untuk Pearson dan penerbit satu lagi saya lupa itu 4 hari
masa pinjamnya. Jadi kalau kita sudah meminjam suatu buku akan berlaku 4 hari. Kemudian kalau sudah 4 hari bukunya otomatis akan return sendiri. Kita nggak usah manual repot-repot mengembalikannya. Secara sistem akan dikembalikan. Kalau masih butuh, kita balik lagi ke halaman Explore ini, kita pinjam lagi. Kalau dari Pearson sendiri sih nggak ada yang satu sih ininya kok eksemplarnya. Minimal 10 kalau nggak salah. Oke, saya tambahkan Mas Fauji. Ya Mas Faisal, jadi dari Ya, ketika nanti ketemu salah satu buku, nanti ada menu details. Nanti di sana bisa mengetahui bahwa jumlah bukunya tersedia tinggal berapa, dan juga ketika dipinjam nanti ada keterangan akan berapa hari lagi gitu. Jadi di sana sudah ya. ada semua menunya, berapa hari dan jumlah bukunya tinggal berapa lagi yang bisa dipinjam. Maksudnya koleksi dari satu judul buku tersebut. Jadi yang sudah disampaikan Mas Fauji juga bahwa eh, seluruh mahasiswa tidak perlu melakukan seperti pinjam buku hard copy ya, harus mengembalikan. Nanti dia akan otomatis kembali by system ketika memang waktunya sudah habis. Seperti itu. Rata-rata sih 2 hari masing-masing penerbit ya untuk pengembalian. Boleh satu lagi nanya, ada batasan maksimal pinjam bukunya nggak ya? Misal berapa buku, misalkan dalam berapa periode? Ya, jadi kalau untuk buku itu dari masing-masing, kalau ditotalin itu bisa pinjam sekitar 10 buku dalam satu periode. Tapi terbagi-bagi, misalkan masnya pinjam buku Microhill itu hanya 2 buku maksimal. Pearson bisa 4 buku, John Wiley 2 buku, dan Saint Gates 2 buku. Seperti itu. Berarti misalkan misalnya kuotanya sudah habis nih Mas ya. Terus saya mau minjem buku lain tapi karena kuota habis, berarti saya perlu mengembalikan langsung dulu ya, atau nunggu sampai dia masa pinjamnya habis dulu baru bisa minjem buku baru lagi. Bisa langsung dikembalikan aja salah satu bukunya biar bisa minjem judul yang lain. Tidak perlu menunggu waktu selesai dulu bisa. Oke, siap ya. Makasih banyak informasinya. Bisa manual juga, Mas. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Izin, Mas Fauzi. Ya, Nah, terdengar ya suara saya ya? terdengar? Nah, izin Mas. Jadi sebelum masuk ke teknis vital source-nya, ini saya pertama mau tanya dulu Mas. Mohon maaf saya telat bergabung tadi, jadi belum Mhm. sempat memperhatikan yang awal. Namun ketika teman-teman saya, kebetulan saya mahasiswa baru Mas di MM, dan kemarin teman-teman saya itu sudah mencoba buat login ke vital source, terus mereka pakai email UI ya, dan mereka berhasil login. Tapi saya nih masih nggak bisa sampai sekarang nih Mas. Jadi kan ketika kita kita masuk ke dalam website yang terhubung dengan SSO UI itu kan kayak MAS, Akademik UI, kayak gitu-gitu kan itu kita secara otomatis akan dialihkan ke apa SSO UI ya, yang kita nggak perlu pakai @UI_ACID, yang hanya namanya aja. Nah, kalau yang vital source ini nggak nih Mas, nggak dialihkan ke SSO sehingga kita harus memasukkan email UI dan passwordnya. Dan saya yakin nih password yang saya tulis di sini sama dengan password yang ada di SSO. Maksudnya saya nggak ada typo atau nggak ada salah penulisan. Tapi ini nggak bisa. Your email or password is incorrect. Tapi ketika saya coba bikin, di atas kan ada tulisan create a vital source account, itu saya daftarkan email UI, tapi email saya sudah terdaftar. Ini gimana ya Mas ya solusinya? Masih di mute Mas? Halo, halo. Halo ya? Mas Rofki ya. Itu Ya. untuk Fighter Source itu beda dengan SSO. Jadi harus bikin akun baru di Oh. halaman bookstafffightersource.com. Nanti register menggunakan email UI dan bikin password baru. Gitu. Nah, oke baik. Ini kan berarti kan kita create new account ya. Saya sudah coba create new account, terus kan muncul opsi-opsi I'm a student, first name, last name, bla bla bla. Pas emailnya kita login kan pakai email UI, betul ya? Iya, pakai email Nah, UI betul daftar. ya. Itu tertulis bahwa akun saya, email saya sudah terdaftar gitu Mas. Jadi
saya juga nggak paham nih. Saya Oh, sudah kayaknya nggak terdaftar. merasa Eksis tulisannya terdaftar. eksis ya. Iya, Oh, kalau udah eksis tinggal di forgot password aja, Mas Rafki. Nanti akan muncul email untuk reset password, bikin password baru. buka emailnya, email UI-nya di Gmail atau di webmail UI? Nah, kata Mas Dini di webmail. Di Webmail ya. betul webmail.ui.ac.id. Nanti cek juga di folder spam ya kalau tidak ada. Mm-mm. Oke. Eh, baik, sementara itu dulu Mas, saya coba dulu. Nanti saya follow up lagi hasilnya seperti apa. Ya, Makasih Mas. ya. Oke. Ada lagi yang lain? Halo, masih ada yang mau ditanyakan? Monggo, silakan. Atau mungkin dari Bapak Ibu dosen Izin, yang hadir eh, hari ini. izin Mas Ya, boleh Mas Raffi. follow up Mas. Ya, ini saya sudah coba webmail UI ACID. Mm-mm. Itu saya login ke email juga nggak masuk nih Mas, email saya. Boleh share Sepertinya screen saya nggak, nggak Mas? bisa login. Coba. Share screen ya sebentar. Hmm, hmm. Mas Jirat kasih Mas Mas Rofki buat biar bisa share screen. Siap sudah Pak. Dah. Sudah saya allow. Baik, sebentar. Nah ini. Baik, baik. Nah ini, Mas. Mhm. Ini saya coba masukkan password dan passwordnya sama dengan SSO kan ya? Iya, kalau ini ya. Login failed. Oh, kalau ini ke DSTI ya. Itu belakangnya nggak usah pakai @ui.ac.id. Oh, Ah, berarti sama kayak SSO ya? betul. Sama Betul. kayak SSO. Login failed juga. SSO-nya betul ya Rofki.arham ya? Betul, betul. Atau kita pakai auto auto fill ya. Login failed juga. Sementara kalau misalnya di akademik itu eh, sama kan ya? Ini auto fill juga Betul. masuk gitu. Mas Rofki coba buka gmail.ui.ac.id bisa nggak? Bisa, tapi kosong Mas. Oh, tapi nggak ada ya, nggak ada yang masuk ya. Heeh. Spam pun juga nggak ada. Di spam coba buka spam, Mas Raffi. Nggak ada juga ya. Kosong. Kosong nih. Atau Outlook kali ya, Outlook email ya. Sekarang pakai coba buka Outlook email deh, Mas Raffi. Nah, Outlook. di situ bisa. Ya, apa ini? Heeh. Bentar ya. Ya, ini Outlook ini. Mas Rofki, maaf, email UI-nya apa, Ya, Mas? Rofki dot Rof, Rofki.arham. Ini nih. Rofki.arham. Coba saya cek dulu. Ya, yes coba Mas ini yes. Rofki.arham. Oh, belum ada, Mas. Fauji emailnya. Berarti harus daftarin dulu, Mas. Nanti Oh, belum masuk Mas. belum masuk, belum masuk. Nggak, jadi coba ke halaman bookshelf-nya dulu deh Mas Rafki. Ke tab yang sebelah kiri Book tadi. Yang udah dibuka. bookshelf yang Bookshelf.vitalsource.com ya Pak. oh Buka di tab baru. Ya. ini ya. Ya. Hmm.
Gini. Coba create avatar source account. Tadi udah muncul di sini. Ya, Oke. oke. Kita coba cek satu-satu ya. Coba student. Oke, nama, emailnya. Oke, passwordnya. Oke, create account. Nah ini Mas, Um, access Oke, kemudian sign in. Coba sign in. sign in. Uh, Forgot password, sorry. Forgot password. Oh, forgot password. Mm-mm. Oke, coba cek ke Outlook yang tadi. Udah di refresh. Hmm, di mana Mas? Spam. Junk. Jang, coba jang. Kosong. Inbox. Inbox. Ini aja sih. Mas Coba Oki, login. mungkin boleh emailnya ini at office.ui.ac.id, bukan langsung uiacid. Oh gitu. Sebentar. Eh, sebentar. Eh, ini ya maksudnya ya. Forgot password. Gini. Oh, Ki, sorry Ki, kalau yang Ya. @ui.ac.id itu biasanya yang Gmail Ki. Coba cek Gmail UI deh. Oh, oke oke. Ah, ini dia. Ada, Ada nih. Ada nih. ada Ini ya. berarti ya. Oh Oh, iya. iya iya iya. Oke, baik-baik. Cukup. Terima kasih, terima kasih. Oke, oke. Terima kasih, Mas. Ya, mohon maaf ya karena saya udah lama alumni di sana jadi nggak tahu sistem yang Siap, siap, terbaru. siap. Oke. Ada lagi yang mau dibahas, ditanya? Bisa ada yang kendala seperti Mas Rofi mungkin? Ini nggak ada. Kalau nggak ada mungkin dari saya cukup sekian ya Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk membantu teman-teman meningkatkan kualitas pendidikan di UI-nya. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada salah-salah kata. Mungkin saya akhiri sesi siang hari ini dan acara saya kembalikan ke Mas Gera. Silakan Baik, Mas Gera. baik. Terima kasih Bapak Ridwan atas penjelasannya. Sebagaimana sisi pertanyaan sudah dibuka oleh Bapak Ridwan Fauzi sendiri tadi, dan juga penjelasannya sudah cukup jelas tadi ya, teman-teman, bagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa. Semoga apa yang sudah diberikan pelatihan hari ini bisa bermanfaat untuk seluruh mahasiswa dan tentunya bisa digunakan semaksimal mungkin dalam proses perkuliahan. Terima kasih kepada Bapak Ridwan, Fauzi, dan seluruh peserta yang telah antusias mengikuti pelatihan hari ini. Link absensi saya kirim via chat di chat Zoom. Apabila masih memiliki pertanyaan atau kendala akses, silakan menghubungi tim pusat sumber belajar PSB melalui saya kirim kembali di ya chat. Lalu baik, wabillahi taufik wal hidayah. Terima kasih, saya Geral, saya pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ya, Bapak Ibu. Terima kasih izin banyak Alif ya. Terima Mas kasih Gera, banyak Mas Fauzi, semuanya. semua.